Welcome to Renaissance. Sudah ya? Sudah ready? Oke, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Sekarang kita ketemu kembali, ini pertemuan kedua dan seperti yang mungkin sudah teman-teman ikuti ya dari video kita sebelumnya itu, seingat yang saya tahu itu, seingat yang saya tahu. Ya, saya ingat saya maksudnya itu kita terakhir kali membahas logika. Ini kan kelas logika, bisa kita katakan seperti itu berhenti di soal dua subjek logika ya, kalau tidak salah ya, bahwa logika memberikan perhatian terhadap konsep atau lebih tepat definisi dan argumentasi. Ini dua subjek logika. Itu kalau tidak salah ya, pekan lalu ya. Dan sekarang kita akan mulai dari situ. Dan perlu teman-teman ketahui, ini sifatnya masih mengantar. Kita belum sampai ke prinsip-prinsip logikanya itu sendiri atau kaidah-kaidah logika itu sendiri ya dalam menata pikiran kita ya. Karena kita sudah mendefinisikan logika itu sebagai ilmu yang bertujuan untuk menata pikiran kita agar dapat berpikir dengan benar. Nah, teman-teman sekalian, di dalam khasana Islam yang kita ketahui itu konsep atau definisi itu adalah tasawur, sementara argumentasi itu ilmu-ilmu keyakinan. Jadi di mana logika itu bekerja itu diaplikasikan kepada konsep yang bersifat tasawur dan argumentasi yang di dalamnya itu sudah mengandung satu keyakinan. Ini ada penjelasannya dan saya kira nanti akan kita jelaskan itu apa itu tasawur dan apa itu ilmu keyakinan. Tapi ini hanya sekedar informasi saja buat kita semua. Karena untuk kesempatan kali ini kita manfaatkan waktu kita untuk sebelum sampai ke prinsip-prinsip yang tadi kita maksudkan adalah prinsip-prinsip berpikir logis atau kaidah-kaidah berpikir benar itu berdasarkan yang kita pakai di sini buku ini gitu ya. Kalau teman-teman yang belum tahu itu kita menggunakan ini ya buku ini umumnya dipakai oleh untuk komunitas tertentu ya yang mungkin kita kenal, itu ringkasan logika Muslim, sebuah analisa definisi. Sobat Renaissance barangkali sudah mengenal cukup baik berkaitan dengan buku ini. Seperti apa kehadiran buku ini, sejarahnya dan bagaimana itu, saya kira bukan saatnya ya untuk kita menjelaskan itu. Yang kita bahas itu apa yang disuguhkan dalam buku ini. Nah, di buku ini yang menariknya itu sebelum sampai ke problem sesungguhnya, yakni bagaimana ilmu logika itu mengatur konsep kemudian argumentasi, itu dijelaskan dulu jenis-jenis ilmu. Ternyata banyak jenis-jenis ilmu itu sendiri, banyak macamnya. Nah, dilihat dari datangnya ilmu kepada diri kita itu ternyata ada empat sumber ya,
Tentu di sini yang kita maksudkan ilmu dalam pengertian yang sederhana adalah kehadiran sesuatu dalam benak kita ya. Ini kita belum sampai ke perdebatan di tingkat lanjut terkait definisi ilmu dalam kacamata sains atau ilmu menurut ilmu filsafat, seterusnya dan seterusnya. Tapi secara sederhana untuk sementara yang kita maksudkan ilmu di sini, sebelum kita membahas ini ya, itu adalah hadirnya katakanlah sesuatu dalam benak. Jadi hadirnya sesuatu di dalam benak kita. Sesuatu itu bisa macam-macam, bisa berupa konsep, bisa berupa ide, bisa berupa pemikiran, apakah itu bersifat sederhana, bersifat kompleks, itu bisa macam-macam. Semua itu pasti hadir di sini kan, di dalam benak kita. Atau banyak yang sering menyebutnya sebagai kehadirannya sesuatu di dalam mental kita. Nah, dilihat dari hadirnya sesuatu itu, posisinya, itu ternyata ada 4 sumbernya. Nah, itu yang pertama-tama dijelaskan melalui buku ini ya. Atau berdasarkan asal muasalnya. Yang pertama itu ilmu hissi. Atau ilmu-ilmu indrawi. Nah, ini ilmu yang paling paling pertama ya. Ilmu yang didasarkan oleh kemampuan panca indera di dalam menangkap, kita bisa menyebut itu sensasi, kesan, kita bisa menyebut kemampuan indera menangkap bentuk, apakah itu wujud, itu bisa kita elaborasi lebih jauh. Tapi secara indrawi, persepsi kita di konteks ini itu menangkap sense, kesan. Jadi mata kita menangkap sesuatu, hidung kita menangkap, membaui sesuatu. Indera peraba kita bisa merasakan sesuatu, tekstur dari sesuatu. Telinga kita menangkap suara sesuatu. Nah, semua itu kita sebut sebagai kesan atau sensasi. Nah, ini ilmu yang yang bisa kita ketahui melalui kemampuan indera. Dan indera manusia itu setidak-tidaknya untuk saat ini kita sepakat ada 5 indera ya. Ada 5 indera ya. Ada indera penglihatan, kemudian indera pendengaran, kemudian indera peraba, indera penciuman, indera pengecap, dan itu soal lain kalau kita mau menambah indera yang ke-6, indera ke-7 gitu ya. Tetapi secara biologis kita memiliki 5 panca indera ini untuk menangkap kesan-kesan dari sesuatu yang berada di luar diri kita. Tadi kan Ipang kepingin ada kipas angin kan karena panas. Nah, itu karena secara fisik kita merasakan sepertinya suhu di sini agak panas gitu ya. Itu yang mendeteksi itu adalah indera kulit ya, peraba ya. Jadi kulit ini punya kemampuan sensibilitas untuk menangkap suhu. Selain daripada merasakan tekstur ya. Ini kan, ini tembok ini
dibandingkan muka saya agak lebih kasar ini. Tapi bukan berarti sudah sedemikian halus wajah saya kan. Perempuan itu dari sisi ini lebih tajam indera perabanya, karena kalau dia sudah merasakan ada gumpalan di kulitnya itu sudah khawatir itu. Iya. Karena sensibilitasnya terhadap halusnya kulit dia itu luar biasa tajam. Ya, itu indera peraba. Nah, prinsip-prinsip seperti itu terjadi pula di keempat indera yang lain. Pendengaran ini menangkap frekuensi suara yang tidak semua ukuran frekuensi bisa ditangkap oleh kemampuan telinga kita kan. Ada frekuensi tertentu yang tidak bisa kita tangkap. Atau kalau dia terlalu besar juga bukan tidak bisa, tidak mampu ya. Kalau ada suara ledakan yang dahsyat sekali volumenya itu bisa menghancurkan gendang telinga kita. Nah ini indera pendengaran ya. Begitu juga indera pengecap, indera penciuman, seterusnya dan seterusnya. Nah semua ini ketika dimaksimalkan itu akan mendatangkan sensasi yang menghadirkan pemahaman di dalam benak kita kan, gitu kan. Nah itu yang disebut ilmu yang pertama ini, ilmu indera. Jadi kehadiran itu melalui bekerjanya indera kita itu. Ini bisa menjadi problem tersendiri bagi seseorang yang panca inderanya itu mengalami gangguan. Apalagi kalau sudah tidak aktif ya. Nah, dari sisi epistemologi itu bisa menjadi masalah tersendiri itu. Kalau Anda buta itu tidak mampu menangkap, yang ditangkap oleh penglihatan apa? Yang kita saksikan itu yang kita tangkap itu apa? Kira-kira? Bentuk atau warna? Cahaya. Ya. Oh itu ada semacam diskusi panjang itu. Ada yang mengatakan karena warnanya sesuatu, ada yang karena itu dibantu oleh cahaya, terusnya dan seterusnya. Tapi kita tidak akan masuk sampai ke situ. Setidak-tidaknya definisi kita terkait ilmu indrawi ini adalah pemahaman atau konsep yang timbul di dalam benak kita karena bekerjanya 5 indera ini. Itu ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua itu adalah ilmu khayal. Atau imajinasi. Ini secara kualitas lebih tinggi dibandingkan ilmu indera. Jadi ilmu khayal itu ilmu-ilmu yang sifatnya itu sudah bisa kita apa itu istilahnya, ramus sedemikian rupa sehingga di dalam khayalan kita itu bisa menghasilkan wujud-wujud baru yang bisa jadi tidak memiliki fakta empirisnya, tidak memiliki realitas di alam eksternal ini. Misalnya imajinasi kita tentang gunung emas. Gunung emas ini bisa kita khayalkan keberadaannya. Tentu di dalam ilmu khayal kita itu. Tetapi ketika kita menghubungkannya
di dalam dunia eksternal kita tidak menemukan yang disebut gunung emas itu kan, iya kan? Karena di alam empiris itu ilmu khayal ini ternyata adalah penggabungan konsep-konsep berupa konsep gunung dan konsep emas. Iya kan? Kita punya konsep tentang gunung. Setelah kita mempersepsi gunung, kita memiliki konsep emas. Setelah kita melihat emas. Nah, ini nanti bisa kita gabung-gabungkan sedemikian rupa di alam imajinasi. Sehingga menghadirkan konsep-konsep yang bersifat imajinatif. Nah, ini kemampuan yang setingkat di atas ilmu indera itu. Dan di tataran ini karena dia bersifat khayali, ya kita bisa berkhayal tentang apa saja. Dongeng. Nah, realitas-realitas seperti yang kita dengarkan dalam legenda, dongeng atau cerita rakyat itu disebut realitas imajinatif karena keberadaannya itu hanya bisa kita khayalkan sedemikian rupa, tetapi kenyataan, apakah itu kenyataan faktual, apakah itu pernah ada secara historis, itu tidak kita temukan. Atau adakah yang pernah menemukan gunung emas? Kalau gunung berisi emas mungkin ya, itu lain lagi itu. Ada enggak? Atau manusia berkaki 4? Itu bisa kita khayalkan gitu. Tetapi di dalam kenyataannya tidak kita temukan itu ya. Kecuali kalau ada anomali ya, dari kelahiran seorang anak yang tiba-tiba memang betul-betul berkaki 4, itu lain cerita itu. Kuda Phoenix itu juga hasil kreativitas imajinasi. Tetapi kalau dia dipecah ke dalam konsep-konsep indrawi, itu sebenarnya gabungan dari kuda dan kuda Phoenix itu saya agak bingung karena ada kuda yang begini kan, yang punya tanduk ini kan. Iya, itu kuda apa lagi namanya? Ini kalau tidak salah disebut apa sih, kok saya lupa itu ya. Unicorn, betul. Kuda Phoenix. Yang sekarang jadi terma IT ya. Unicorn itu binatang imajinatif. Ya. Yang kita temukan dalam cerita-cerita misalnya oleh satu peradaban tertentu. Atau Centaurus, makhluk mitologi di peradaban Yunani, makhluk setengah manusia setengah kuda. Itu realitas legenda itu yang dikreasikan sedemikian rupa di dalam imajinasi suatu peradaban. Tapi secara faktual dia tidak punya realitas mandiri. Buruk misalnya dalam narasi Al-Quran, bukan mitologi, di Al-Quran disebut buruk, tapi kita tidak bisa, khayalan kita itu bisa bermacam-macam kan. Tapi sejauh ini ketika dia dihadirkan dalam pementasan budaya tertentu, buruk itu ternyata gabungan dari burung gitu kan, kemudian bertubuh seperti kuda, kemudian berkaki seperti singa, atau berbadan singa, atau berkaki seperti kuda, kira-kira begitu. Nah, ini gabungan-gabungan sebenarnya yang hanya berlaku di alam khayal. Saya itu biasa terkesima itu dengan J.K. Rowling ya. Kita tahu ya Harry Potter itu ya. Dulu sampai seri keberapa kalau kita membaca novelnya itu banyak sekali binatang-binatang imajinatif ya. Ada satu jenis binatang itu yang menjadi kendaraan Harry Potter, itu seperti ini kan, yang namanya saya agak lupa, hieroglyph atau apa itu. Nah,
para penggemar Harry Potter pasti tahu itu. Nah itu kan hanya ada di alam imajinatif. Nah, itu ilmu khayal. Nah intinya adalah di dalam ilmu khayal itu karena kreasi imajinasi kita bisa menggabung-gabungkan konsep-konsep yang sebelumnya diterima secara indrawi, tapi bisa digabung-gabungkan di alam ilmu khayal. Nah di sini menurut buku ini di alam khayal itulah kita bisa membanding-bandingkan sesuatu. Ada perbandingan-perbandingan. Misalnya perpaduan antara warna merah dengan baju. Jadi konsep baju dan warna merah itu melahirkan baju merah, gitu ya. Atau warna merah dengan kertas sehingga menghasilkan kertas merah. Nah, tembok dengan putih itu kan dua konsep yang bisa kita gabung. Artinya dia terpisah. Ya dalam konsepsinya itu dua konsep yang berbeda. Nanti di dalam ilmu khayal itu bisa digabungkan. Untuk itu masih bisa kita temukan realitasnya, misalnya putih dengan tembok, ada faktanya kan. Tetapi ada juga kemampuan yang akhirnya hanya ada di alam khayal itu. Misalnya manusia berkepala singa misalnya. Itu di titik-titik tertentu tidak ada eksistensi eksternalnya. Tapi ada kan? Manusia berkepala tikus itu ada di realitas ini. Wujudnya di mana? Bisa kita lihat. itu kan hanya metafora ya. Iya, metafora. Nah, dari sisi keilmuan dalam hal ini sastra itu penting imajinasi. Para penyair, para sastrawan itu fakultas epistemologi yang paling fundamental itu salah satunya adalah kemampuan imajinasi mereka. Itu ilmu yang kedua yang disebut lebih tinggi dari ilmu indera. Nah, ketiga itu disebut ilmu wahmi. Ilmu wahmi ini itu bersifat estimatif. Dulu sempat ada diskusi yang lumayan tentang apa sih itu estimatif. Disebutkan di sini ilmu wahmi itu dia sesuatu pengetahuan dalam diri kita yang kita ketahui tetapi tidak memiliki apa itu sifatnya, tidak memiliki gambarannya sekaligus realitas faktualnya. Misalnya marah. Marah ini sebagai suatu pengetahuan, wujudnya itu tidak memiliki wujud. Dalam pengertian bukan tidak memiliki wujud, agak kurang tepat bahasanya. Tidak bisa kita narasikan ke model-model berupa bentuk, berupa warna, berupa panjang, lebar. Tapi dia kita alami. Itu disebut ilmu wahmi. Misalnya cinta, benci. Nah, ini ternyata terkait dengan kemampuan estimasi kita, kemampuan dalam satu wilayah dalam diri kita untuk merasakan jenis pengetahuan seperti itu. Jadi dia realitasnya tidak terikat ruang dan waktu kan? Ya, dia tidak punya realitas faktual di alam ruang dan waktu ini. Tetapi keberadaannya sebagai suatu wujud ada. Tapi bentuk konkretnya itu tidak punya bentuk yang pasti gitu. Anda jangan terjebak. Apakah sama dengan ilmu khayal? Ilmu khayal ini meskipun realitasnya itu adalah gabungan antara konsep-konsep, tetapi kalau realitas imajinatif ini dipecah, itu masih kita temukan konsep gunung dan emas. Ada itu. Sebagai suatu realitas mandiri disebut gunung dan emas itu ada. Meskipun gunung emas secara konseptual tidak kita temukan. Nah, beda dengan cinta, marah,
benci ini tidak bisa kita pecah-pecahkan dia ke dalam konsep-konsep yang lebih kecil, nggak seperti ilmu khayal ini. Makanya disebut estimasi. Estimasi. Biasa itu, ini mungkin agak kurang tepat ya, saya agak takut kalau jangan saya salah ya. Biasa berapa estimasi biayanya itu? Dia kualitas ya, kadar. Nah, jadi secara estimatif, secara quality kita mengetahui itu. Tetapi wujudnya itu sendiri dalam bentuk yang bersifat konkret, dalam arti apakah dia punya dimensi panjang, tinggi, bobot dan seterusnya, itu dia tidak punya realitas. Tapi kita responsnya muncul dari data infrared kan? Iya, dia itu kan secara pengalaman kita sering kali marah kan. Marah itu timbul dalam diri kita. Eksistensi marah itu tidak berbentuk. Kehadirannya itu distimulasi oleh interaksi kita. Nah, itu ilmu wahmi. Sampai-sampai karena ini sifatnya yang agak-agak sulit untuk dinarasikan ke dalam satu bentuk-bentuk yang pasti itu, banyak orang yang mendaku diri sebagai orang yang mendapatkan waham. Ada biasa orang yang mengalami gejala seperti itu ya, dia mendapatkan wangsit, waham. Nah, itu kira-kira itu maksudnya, itu ilmu yang bersifat seperti ini. Ada suatu penyakit psikologi disebut waham kebesaran. Dari satu sisi itu bisa kita sebut penyakit, selama dia menganggap diri sebagai suatu tokoh sentral di satu komunitas misalnya, atau dalam suatu realitas politik bernama negara, seolah-olah dialah sebagai figur penting. Itu waham kebesaran itu. Itu waham itu tidak bisa diukur itu. Dan wahmometer kan? Hah? Wahmometer kan? Tidak ada. Nah, yang terakhir itu adalah ilmu akal atau ilmu-ilmu yang bersifat intelektual. Nah, ini adalah ilmu yang diproses melalui kerja-kerja kognitif, akal. Kalau ini yang memprosesingnya adalah indera, ini yang memprosesingnya adalah khayal, ini adalah wahmi, nah ini adalah akal. Nah, di sini disebutkan apa itu ilmu akli, ilmu yang dengannya manusia dikatakan manusia. Nah, ini relate dengan definisi kita selama ini bahwa manusia itu makhluk rasional. Jadi ilmu yang bersifat rasional. Kalau sebelumnya ini barangkali dipunyai oleh makhluk yang lain kan? Iya kan? Binatang juga memiliki kemampuan merasa, kemampuan melihat, mendengar. Dia juga, binatang itu punya kemampuan berkhayal tidak itu? Tidak pernah Tidak ada binatang yang menjadi penyair ya. Menjadi sastrawan. Tapi ada burung yang bisa berbunyi dengan ciri khas tertentu itu kan? Gimana? Oh ya, itu menarik. Bagaimana kalau burung beo? Apakah dia ketika meniru satu suara itu kemampuan yang membuat dia seperti itu? Apakah itu dasarnya ilmu atau apa?
Ya dia punya kemampuan pendengaran. Dia mendengar juga kan. Binatang bahkan ada jenis tertentu yang lebih kuat pendengaran dibandingkan kita ya. Tetapi beo selain mendengar, dia bisa menyatakan ulang yang dia dengar. Itu menarik, yang membuat dia menyatakan ulang dari yang dia dengar itu didorong oleh kemampuan apa? Apakah memori? Apakah imajinasi? Atau apa? Nah, itu menarik itu ya, kalau kita elaborasi juga. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini bahwa ilmu yang akan disebut sebagai karakter kemanusiaan kita adalah ketika kita mengonsumsi ilmu-ilmu intelek. Itu juga. Ya? Kenapa? Silakan ditutup Kak. Itu ya. Nah ini disebutkan bahwa yang menjadi ciri esensial ilmu intelek. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?